Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivo Nur Istifaroh dari Offering di 24 dengan NIM 200421622016 akan menjelaskan materi pada bab 9, yaitu sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Berikut peta konsep pada bab 9. Pembahasan pertama yaitu sistem ekonomi Islam. Pengertian dari sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Aspek keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Yang ketiga, keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri yang terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, yaitu yang pertama, asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Perintah agar melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh kegiatan umat Islam dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam surat Al-Rum ayat 41. Yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Persoalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat ketentuannya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Materi selanjutnya yaitu mengenai respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama, e-commerce atau perdagangan elektronik. Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan, misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual-beli. Fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara'
Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan sebagai berikut. Yang pertama, penjualnya adalah merchant atau Internet Service Provider atau ISP, sedangkan pembelinya disebut customer. Kedua, objek adalah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai informasi, profil, harga, gambar barang, serta status perusahaan. Yang ketiga, sigat atau ijab kabul. Dilakukan dengan payment gateway, yaitu software pendukung atau otoritas dan monitor. Yang kedua, bunga bank. Bagaimana dengan hukum bunga bank? Riba atau bukan sih? Jawaban dari pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka. Oleh karena itu, para ulama sampai saat ini belum berkonsensus secara bulat. Nah, berikut ini pendapat para ulama yang berbeda-beda. Yang pertama, Abu Zahrar, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga atau rente adalah sama dengan riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zakro, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasi'ah. Lalu menurut Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam surat Al-Imran ayat 130. Hasil Muktamar Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Lalu hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 1990 tentang status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan maka dapat dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Selanjutnya, pembahasan mengenai etos kerja dan kemandirian hidup. Yang pertama, etos kerja Islami. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti orientasi ke masa depan, menghargai waktu, tanggung jawab, hemat dan sederhana, persaingan sehat. Yang kedua, kemandirian dalam Islam. Kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benaluh bagi orang lain selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ra'd ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Kesimpulannya, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Sekian penjelasan dari saya.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.